Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamul muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Teman-teman, kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik dan kita sudah sampai pada bait ke-264. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan jika Anda belum subscribe silahkan di subscribe. Jika ini bagus silahkan di like dan share ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik supaya mendapatkan referensi tambahan. Dan jika ini bagus silahkan tanya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan baca. Ini bait 264 membahas tentang fi'il masygul ketika dipisah dengan domirnya isim sabik. Bagaimana hukumnya, kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faslu masygulin biharfi jarrin aw bi idhafatin kawaslin yajri. Wa faslu masygulin, adapun terpisahnya fi'il masygul dengan domir isim sabik, biharfi jarrin dengan huruf jar, au bi idhafatin atau dengan idhafah, itu kawaslin seperti ketersambungan yajri yang berlaku ketersambungan tersebut. Jadi tidak ada perbedaan dalam hukum-hukum isim sabik, baik itu fi'il masygulnya dipisah dengan domir isim sabik maupun tidak dipisah, baik dipisah menggunakan huruf jar ataupun dengan menggunakan idhofah. Oke, kita akan lanjut keterangannya di Syarah Ibnu Aqil. Ya'ni annahu la farqa fil ahwalil khamsati sabiqah. Beliau bermaksud bahwasannya tidak ada perbedaan dalam keadaan-keadaan 5 yang telah terdahulu, yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita kan sudah tahu ya, isim sabik tuh 5 hukum ya kan. Nah, tidak ada bedanya tuh 5 hukum itu. Baina ayatasal dhamir bil fi'lil masygul bih, antara bersambungnya dhamir dengan fi'il yang menjadi masygul. Nahwu Zaidun darabtuhu, contoh kayak Zaidun darabtuhu. Ini kan nyambung nih, darabtu dengan hu itu nyambung. Hu ini dhamir isim sabik ya. Aw yanfasila minhu, atau terpisah fi'il masygul dari domir isim sabik biharfi jarin dengan huruf jar, contoh Zaidun marartu bihi. Jadi fi'il ini terpisah dari domir dengan adanya huruf jar. Nah, ini nggak ngaruh terpisahnya fi'il dengan domir isim sabik ini tidak ngaruh, tidak terpengaruh terhadap hukum isim sabik. Jadi hukum isim sabik tetap sama ya, tetap 5. Kalau dia lebih condong ke rofa, ya rofa. Kalau dia wajib nasab, ya nasab. Udah kita jelaskan semuanya itu. Tinggal ada cek lagi. Au bi idhafatin, atau dengan idhafah, atau terpisah dengan idhafah. Contoh kayak Zaidun darabtu gulamahu. Zaid, aku memukul anaknya. Wa au gulama sahibi, atau memukul anak temannya. Au marartu bi gulamihi au bi gulami sahibi. Jadi gak ada perbedaan ya. Wajibun nasbu fin nahwi in Zaidan marartu bihi akramaka. Maka wajib menasabkan isim sabiq pada contoh in Zaidan marartu bihi akramaka. Kenapa? Karena ada in. In ini sudah kita jelaskan, dia itu hanya khusus masuk kepada fi'il. Maka isim sabiq jika jatuh setelah in lalu langsung bertemu dengan fi'il ini, dia harus wajib nasab. In Zaidan marartu bihi akramaka. Nah, begitu. Apabila kamu bertemu dengan Zaid, maka dia akan memuliakan kamu. Kama yajibu fi in Zaidan laqituhu akramaka. Sebagaimana wajib dalam contoh in Zaidan laqitahu akramaka.
Jadi marartu bihi terpisah dengan ba antara fiil dan domir itu tidak menjadi masalah dalam hukum isim sabik. Sama seperti in zaidan laqitahu. Jadi hukumnya tetap sama seperti ketika bersambungan. Wa kadzalika yajibu rafu, begitu pula wajib rafa ketika kharajtu fa idzan zaidun marra bi amrun. Aku keluar, maka tiba-tiba ada Zaid. Nah, ini ada idzan fujaiyah yang dia merupakan perangkat yang hanya masuk kepada mubtada. Sehingga kalau ada isim sabik jatuh setelah idzan, tidak mungkin ada fiil di sini. Antara idzan dan zaidun nggak mungkin ada fiil. Sehingga tidak mungkin Zaid menjadi nasab. Maka dia harus rafa. Faidan zaidun marra bihi amrun. Maka tiba-tiba ada Zaid yang dilewati Umar. Kemudian yang ketiga wa yukhtar nasbu, dan dipilih nasab dalam contoh azaid dan marartu bih. Jadi di hukum yang ketiga ini dia condong ke nasab. Kenapa? Dia boleh rafa juga tapi lebih condong ke nasab karena isim sabik ketika dia mengikuti atau jatuh setelah perangkat yang biasanya masuk pada fiil, maka dia lebih condong ke nasab. Jadi kayak azaidan marartu bih, a-nya ini huruf istifham dan dia biasanya masuk kepada fiil menurut orang-orang ahli nahwu. Kemudian wa yukhtarur raf'u, yang keempat dipilih rafa. Pada contoh zaidun marartu bih. Zaidun marartu bih ini kenapa dia lebih condong ke rafa? Kita sudah jelaskan bahwasanya ketika tidak ada hal-hal yang mewajibkan rafa, hal-hal yang mewajibkan nasab, hal-hal yang mencondongkan kepada nasab, maka zaidun ini boleh atau condong menjadi rafa begitu. Kemudian yang terakhir wa yajuzul amrani ala sawa, boleh dua perkara dengan setara, yaitu boleh nasab boleh rafa dengan derajat yang setara ya. Contoh zaidun qoma wa amrun marartu bih. Ini yang dijelaskan tadi, ketika apa? Ketika ada isim sabiq, dia jatuh setelah huruf atof yang sebelumnya ada fiil yang menjadi khobar dari satu isim ya. Wa kadzalika al-hukmu fi zaidun darabtu gulamahu wa marartu bi gulami. Jadi semuanya sama, tidak ada perbedaan, baik fiil masgul dipisah dengan domir atau fiil masgul bersambungan langsung dengan domirnya isim sabik. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.